Rambut pria ini sangat keras, mungkin karena memakai minyak rambut cap Dewa Chongyang. Awalnya ada seorang ibu-ibu terjatuh dari atas gedung, lalu didatangi oleh seorang waria. Pria bertubuh kekar ini tidak terima karena tidak dilayani dengan baik oleh wanita ini. Karena terus menjawab, waria ini dilempar sama pria kekar tadi. Masih belum puas, sang pria malah mau menyemekdown si waria ini. Untungnya dia ditolong oleh seorang pria yang memiliki rambut seperti bulu landa. Rambut pria ini sangat keras, katanya sih udah keras sejak lahir, mungkin nggak pernah keramas ya. Lalu pria kekar itu tidak terima dan ingin menyerangnya dengan 2 pisau. Namun sepertinya pria itu kebal senjata dan tidak merasakan apapun. Masih belum puas, dia melempar 2 pisau lagi, tapi pisaunya malah kembali lagi dan nancap di bokong si pria itu. Lalu pria ini melempar semua pisaunya, ditambah menggunakan jurus 1000 tangan buat ngelempar pisau-pisau itu. Tapi lagi-lagi pisaunya malah balik ke badan si pria kekar itu. Kira-kira siapa ya pria aneh berambut landa ini? Wanita ini mencabut tulang punggung dari seekor monster, lalu membawa tulang itu pulang ke rumahnya, mengambil sari sumsumnya untuk dijadikan sebuah alat yang bisa mendeteksi wujud reinkarnasi manusia. Dia mengumpulkan berbagai macam bahan yang sangat langka untuk membuat alat ini. Namun kurang satu bahan, yaitu mata monster bermata satu. Karena dulunya wanita ini adalah seorang dewi, dia memiliki kasih seorang dewa. Namun di kayangan saat itu tidak memperbolehkan hubungan asmara antara dewi dan dewa yang ada di sana. Mereka dihukum meminum ramuan yang bisa melupakan cinta mereka, lalu dihukum ke bumi sebagai manusia. Sayangnya JR tidak mau meminum ramuan itu dan lebih memilih mendapatkan ingatannya walau dihukum ke bumi sebagai manusia. JR melewati berbagai macam kehidupan, ingatannya masih ada dan dia tetap mencari cinta sejatinya. Dan itu mungkin sangat menyakitkan walaupun dia sudah hidup melewati berbagai reinkarnasi. Suatu hari JR bertemu seorang pria bernama Jintong. Dia mengajaknya minum bersama. JR tidak tahu bahwa Jintong adalah reinkarnasi dari kekasihnya dulu. Wanita ini menggunakan tameng Kapten Amerika, lalu disambar petir oleh palu Thor. Kemudian badannya berubah menjadi Hulk. Lalu tiba-tiba sebuah lendir warna hijau menjijikan menetes di kepalanya. Ternyata itu adalah ulah monster bermata satu. Monster ini merogoh ke gubuk itu, mengambil seorang manusia, lalu memakannya hidup-hidup. Para tentara dari wanita tadi menyerang monster raksasa itu. Malah monster itu makin ngamuk. Untungnya JR si pemburu siluman datang. Dia menembakkan panah ke monster itu. Sudah puluhan tanah dilepaskan JR, namun monster itu belum juga tumbang. Hanya sedikit goresan akibat serangan dari JR itu. JR diserang sama monster itu. Untungnya Jintong menyelamatkannya. Sayangnya Jintong malah tertangkap. Tubuhnya digenggam dan digonjang-gonjangkan seperti mainan. Monster itu makin mengamuk dan mengejar mereka berempat. Mereka lalu bersembunyi di semak-semak untuk mengatur strategi. Lalu diputuskan bahwa Jintong yang akan menjadi senjatanya, karena dia memiliki rambut berduri yang sangat tebal dan kuat. Jintong melesat menggunakan ketapel raksasa. Rambutnya menembus tubuh raksasa itu. Dan benar saja, raksasa itu langsung tumbang. Tapi Jintong malah tersangkut di sebuah tebing. Setelah tewas, mata raksasa itu dicongkel oleh JR, lalu membawanya pulang ke rumah. Karena mata raksasa itu digunakan sebagai alat untuk melihat reinkarnasi manusia. JR ingin melihat kekasihnya dulu, bagaimana wujud dan rupa kekasihnya. Namun tak disangka wajah Jintong yang malah keluar. Dan kini sepasang kekasih itu bertemu lagi di kehidupan yang baru. Biksu ini bertobat sampai sujud-sujud ke dewa, tapi patung dewa itu malah membalikkan badannya. Waduh, kok gitu ya? Akhirnya dia diminta buat pindah ke patung dewa yang lain. Namun lagi-lagi dua patung dewa ini malah membalikkan badannya. Auto nggak diterima nih tobat si biksu ini. Dia lalu pindah ke patung Dewi Kuan Yin, tapi patung itu malah menutup matanya. Lalu datang sekelompok biksu ke tempat pemujaan. Mereka melihat patung dewa yang terbalik
terbalik-balik. Dikiranya Jintong lah pelakunya, udah ngobrak-ngabrik patung dewa itu. Jintong ini adalah turunan dewa. Dia ditampar sama biksu, tapi yang sakit malah temannya. Jintong bilang jangan pukul dia lagi. Untuk yang kedua kalinya, pukulan itu kena temannya lagi. Mereka nggak terima, terus mengkeroyok Jintong. Lalu permaisuri datang, ikut marah-marah. Pengawalnya memukul salah satu biksu yang membela Jintong. Tapi kepalanya malah retak dan mengeluarkan cahaya. Lalu muncul sosok monster mengerikan hingga membuat semua orang yang ada di sana ketakutan, termasuk sang permaisuri. Bahkan para biksu yang terkenal bisa kungfu pun juga ikut kabur. Ternyata monster ini adalah Dewa Fuhu, dan dia selama ini mengawasi saudaranya, yaitu si Jintong yang merupakan reinkarnasi dari Dewa Kayangan. Wanita ini bertarung dengan siluman kucing. Siluman kucing ini sangat aneh, tidak memiliki bulu dan kulitnya keriput. Wanita ini melemparkan pedang ajaibnya dan berhasil mengenai tubuh si kucing. Namun dia lupa kalau kucing itu memiliki 9 nyawa. Jadi kucingnya hidup lagi. Kali ini dia membalasnya dengan 18 pedang. Nah, auto kalah kali ini si siluman kucing itu. Lalu ayah sang siluman kucing, yaitu si Raja Siluman, datang buat melawan si wanita pedang itu. Tapi pedang wanita itu malah bisa dikendalikan oleh si Raja Siluman dan membuat pedang ajaib itu menyerang balik si wanita. Dan kali ini si Raja Siluman membalikan keadaan. Kini wanita pedang itu yang kalah dan akhirnya tewas di tempat. Raja Siluman berlanjut mendatangi si Jintong. Sepertinya Raja Siluman kali ini benar-benar akan membunuh Jintong. Namun Yi datang untuk menyelamatkan cinta sejatinya. Raja Siluman menyuruh Yi untuk memakan ulat agar Jintong bisa dilepaskan. Ternyata Raja Siluman menyuruh Ji untuk meracuni sang kaisar, karena para siluman tidak bisa mendekati kaisar. Namun Ji tidak tega dan membatalkan rencananya itu. Nah, ternyata ulat yang dimakan oleh Ji tadi bisa dikendalikan oleh sang Raja Siluman, sehingga Ji kesakitan karena ulat itu bereaksi dengan gendang yang dimainkan oleh Raja Siluman. Ada laba-laba berkepala manusia. Dia adalah siluman laba-laba, putri dari Raja Siluman. Siluman ini menyerang istana untuk menculik kaisar. Ratusan tentara dikerahkan, namun tidak berhasil melawan siluman laba-laba ini. Saat hendak membawa kaisar pergi, Jintong dan saudaranya datang. Karena merasa terganggu, siluman itu mendatangi mereka. Jintong mengeluarkan senjatanya dan langsung menebas siluman itu. Namun siluman itu berhasil menghindar. Dia lalu mengeluarkan jaringnya. Jintong lalu menahan dengan tombaknya dan melempar balik jaring itu. Dan kali ini serangan Jintong berhasil mengenai siluman laba-laba itu. Saudara Jintong merubah wujudnya menjadi Dewa Fuhu untuk melawan sang Raja Siluman. Tapi hanya dengan sekali pukulan, harimau raksasa itu terlempar. Kali ini Raja Siluman mencengkeram kepalanya. Jintong langsung datang membantu. Dia merubah pusakanya, menaikinya, dan langsung menghempaskan Raja Siluman. Saat semuanya terpojok, Yi datang untuk membantu. Namun dia dipukul sangat keras oleh Raja Siluman. Sepertinya Yi terluka sangat parah. Dia lalu mencium kekasihnya, padahal mereka baru aja ketemu. Setelah 1000 tahun dipisahkan, langit kemudian bercahaya dan Yi pun akhirnya tewas. Biksu gondrong ini berubah menjadi biksu emas setelah dia berhasil memenuhi syarat, dan kini dia mencapai level tertingginya. Raja Siluman juga merubah tubuhnya menjadi naga merah raksasa. Naga itu lalu melilit sang biksu emas. Lalu biksu itu mengeluarkan jurus 1000 bayangan, membuat tubuhnya menjadi banyak. Lalu pasukan biksu itu mendorong sang naga. Ribuan biksu itu lalu menyatukan dirinya dan berubah menjadi naga emas. Pertarungan antara mereka sangat seru, saling melilit dan saling menggigit leher masing-masing.
Naga emas itu lalu merubah dirinya menjadi sosok biksu emas yang sangat besar. Dengan sekali pukulannya berhasil menembus kerongkongan sang siluman naga. Siluman itu kalah. Lalu biksu emas itu kembali ke wujud manusianya. Setelah kehilangan kekasihnya, Cintong pun kini sendiri. Meskipun begitu, kekuatan dewanya kini kembali lagi.